Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Lydia Rotinsulu. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan pengamanan pelaksanaan event internasional Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapolri juga mengecek posko 91 Command Center. Tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo langsung melakukan pengecekan kesiapan personil polisi dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ke-42. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga mengecek posko 91 Command Center atau pusat kendali operasi seluruh rangkaian pengamanan KTT ASEAN. Usai melakukan pengecekan, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan Polri siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan event internasional ASEAN Summit. Seluruh personel yang bertugas akan melakukan penjagaan serta pengawasan, mulai dari titik kedatangan, perjalanan, hingga ke lokasi utama event KTT ASEAN. Seluruh personil yang bertugas juga akan terawasi dan bisa secara langsung melakukan koordinasi serta melaporkan situasi dan kondisi yang ada melalui Command Center. Posko 91 Command Center juga disiapkan dengan fasilitas yang bisa mendeteksi identitas baik tamu, delegasi maupun masyarakat sekitar. Kepolisian juga akan melakukan pengawasan terhadap seluruh kapal yang melintas saat berlangsungnya seluruh rangkaian kegiatan KTT ASEAN. Command Center juga bisa mendeteksi kondisi cuaca, gelombang, dan peringatan bila terjadi gempa bumi. Polri juga terus bersinergi dengan TNI serta pihak terkait lainnya dalam melakukan pengamanan event internasional ini. Berbekal pengalaman pengamanan KTT G20 yang berjalan lancar dan seluruh kesiapan yang ada, Kapolri yakin seluruh jajarannya bisa bekerja secara optimal dalam melakukan pengamanan KTT ASEAN. Kita mengecek langsung bagaimana mulai dari bandara sampai dengan titik akomodasi, kemudian sampai dengan tempat kegiatan, semuanya termonitor dan terawasi, dan petugas-petugas yang melaksanakan tugas semuanya bisa tersambung dan bisa melaporkan kegiatan mereka pada saat di lapangan dengan Command Center. Dan dari Command Center tentunya bisa memberikan perintah-perintah terkait dengan langkah-langkah dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Kemudian kita cek juga tadi satu persatu terkait dengan fasilitas yang ada, mulai bagaimana Command Center bisa mendeteksi masyarakat yang datang, baik tamu asing ataupun masyarakat lokal, identitasnya, kemudian juga kita pasang data-data orang yang harus diawasi, yang ada di catatan kepolisian, yang tentunya itu juga menjadi bagian yang kita pastikan bahwa semuanya bisa berjalan, termasuk juga data terkait dengan, karena di sini wilayahnya berada di dekat pantai, dekat laut, sehingga kita ingin memastikan bahwa semua kapal yang ada bisa terdeteksi, jenis kapalnya apa, pemiliknya siapa. Dan ini terima kasih Pak KSOT sudah memberikan akses untuk kita, sehingga dengan demikian semua jalur masuk, baik lewat dermaga, lewat laut, semuanya bisa terdeteksi. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang tentunya ada beberapa tempat yang kita alihkan. Tentunya dalam kesempatan ini kami dari jajaran kepolisian akan melakukan rekayasa-rekayasa, khususnya terkait dengan pada saat ada delegasi yang melintas dan lewat, sehingga kemudian tentunya ada pengalihan arus. Oleh karena itu terkait dengan ketidaknyamanan
masyarakat yang mungkin terganggu karena memang ada pengalihan arus, kita tentunya mohon maklum dan mohon maaf. Tentunya kami akan terus melakukan peningkatan, pengecekan, dan evaluasi terkait dengan kesiapan pengamanan yang akan kita laksanakan. Dan kemudian juga kita tadi juga cek terkait dengan bagaimana posko Command Center bisa memonitor apabila terjadi situasi bencana, kemudian kondisi cuaca, kondisi gelombang, alarm apabila terjadi gempa dan sebagainya, semuanya bisa kita monitor sehingga pada saat kita harus melakukan langkah dari mulai normal, kontingensi sampai dengan kita harus melakukan escape, semuanya terawasi dan bisa terpantau serta bisa kita kendalikan. Puncak kegiatan KTT ASEAN ke-42 akan berlangsung dari tanggal 9 hingga 11 Mei 2023. KTT ASEAN atau ASEAN Summit ini akan dihadiri 11 pemimpin negara ASEAN dan Sekjen ASEAN. Untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan, Polri melibatkan 8 Satgas, diantaranya Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Walrolakir, Satgas Anti Teror, Satgas Tindak, Satgas Gakum, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Satuan yang dilibatkan terdiri dari unsur Mabes Polri, Polda Nusa Tenggara Timur, dan bantuan sebanyak 2.657 personel. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi.